Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Ngabers Ngabuburit bareng Libels. Nah sekarang ditemenin sama Altaf dan juga di sini di sebelah aku tuh ada Kang Ibnu ya kan? Ibnu kalau di sana Kang Ibnu. Kalau di Libers Asnur saya biasa. Asnur. Oh ya, by the way, FYI aja ini Kang Ibnu ini tuh alumni 15 ya? Angkatan 2000 beneran. Aslina. Asli katanya angkatan 2000 guys. Jadi di sini tuh kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja nih. Gimana nih by the way, kalian puasanya lancar gak? Bapak puasanya lancar gak Pak? Alhamdulillah. Bapak nggak akan nanya aku Pak. Puasa enggak? Nggak puasa Dong ya. Gimana Pak, lancar alhamdulillah. Sekarang hari kelima berarti Pak? Iya hari kelima. Setiap hari saya batal. Nih tahun maghrib masih batal. Maghrib, ya saya juga atau itu mas, saya juga tiap maghrib batal. Cuma maghribnya jam 12 nih Aduh. Pas adzan. Iya pas adzan zuhur lagi ya. Enggak dong Pak. Gimana Bapak, apa kabar? Aku udah lama banget Pak nggak ketemu Bapak ini. Iya udah. Biasanya kan kemana ngumpul atuh. Biasanya kan aku tuh biasanya ketemu Kang Ibnu ini kalau misalnya mau siaran pagi ya. Jam 5-an, jam 5 subuh aku biasanya ketemu Kang Ibnu. Cuma semingguan ini tuh aku belum ketemu Kang Ibnu ya. Iya, belum ada jadwal lah. Betul, belum ada jadwal. Nah gimana Pak, menurut Kang Ibnu ini Ramadan tahun ini tuh bedanya gimana sih sama Ramadan tahun sebelumnya? Sebenarnya sama aja sih ya. Samanya tetap harus nahan. Betul, yang betul pasti. Puasa, cuma ya mungkin lebih pasti setiap punya vibe-nya masing-masing. Apalagi tahun kemarin itu kan kita lagi pandemi. Kalau tahun kemarin. Iya, tahun kemarin tuh lagi pandemi. Sebenarnya udah beres pandemi, cuman kayak masih ada percikan-percikannya kan. Masih pada pakai masker dulu juga, masih sempat pakai masker. Masih jaga jarak lah, tarawih segala macam. Tapi untuk alhamdulillah untuk tahun ini kita udah terbebas dan alhamdulillah bebas lah mau tarawih mau apa gitu ya. Dan juga udah enak lah ya di masjidnya, udah sholat juga udah rapet semua ya Pak. Itu udah enak banget sih. Udah nggak ada. Gimana Pak? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kan Pak, aku tuh karena sekarang bulan Ramadan tuh aku tuh suka bingung soalnya kan di lingkungan sekitar aku tuh teman-teman aku tuh suka kayak masih ada tuh yang bulan puasa tuh sambil pacaran tak. Nah kalau kayak gitu tuh hukumnya tuh kayak gimana sih Pak? Enggak dihukum, udah nggak bersalah. Aduh, bener ya, bener oke ya. Tapi kalau mencuri dihukum ya. Iya betul. Ya anak muda banget gitu ya. Kalau nggak pacaran teh apa gitu ya. Nggak gaul gitu ya Pak kalau nggak pacaran mas. Ya. Gimana tuh? Sebenarnya kalau secara agama sendiri gitu ya. Pacaran itu mau bulan puasa, mau di luar bulan puasa tetap nggak boleh sebenarnya mah. Terus ada pertanyaan, gimana tuh namanya anak muda harus pacaran? Ya kan? Ada nggak pacaran yang syar'i gitu? Ada diakal-akalin gitu ya? Diakalin gitu. Ada nggak pacaran syar'i? Ya tetap aja gitu. Berarti kalau misalnya lagi puasa orang pacaran tuh puasanya diterima apa enggak sih Pak sebenarnya? Jadi kalau secara hukum Islam gitu ya Pak ya. Jadi gini. Pacaran sendiri sebenarnya tidak membatalkan puasa. Betul. Karena yang membatalkan puasa adalah makan, minum gitu ya. Itu kan ya. Makan, minum, berhubungan suami istri ya di siang hari. Berzina. Ya artinya kalau hubungan suami istri nggak berzina, cuma melakukan di siang hari itu membatalkan puasa dan ada dalamnya gitu. Nah pacaran sendiri kita kembali lagi misalkan. Pacaran sendiri menurut kamu apa? Kalau misalnya pacaran hanya ngobrol biasa ya tidak membatalkan puasa gitu. Tapi kalau udah ada hasrat atau apa ada nafsu itu mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa. Puasanya tidak batal. Tetapi tidak batal. Tidak batal. Asal tidak punten gitu ya. Pacaran berlebihan gitu. Maaf misalkan sampai berhubungan atau ada keluar sesuatu walaupun tidak berhubungan buat laki-laki itu membatalkan puasa dan itu berdosa gitu. Oke. Berarti intinya tuh kalau misalnya kita pacaran ketika di bulan puasa tuh itu tuh tidak membatalkan puasa tetapi mengurangi pahala puasanya itu. Puasanya nggak batal. Soalnya aku tuh ada kan, aku punya teman gitu Pak. Jadi temen aku tuh emang dia tuh nggak pacaran kan. Cuma waktu udah maghrib tuh dia kan bingung nih, aduh buka sama apa? Udah pacaran aja cina biar batal. Nah itu kan berbuka sama yang manis. Iya, cina berbuka sama yang manis kan. Itu Pak nggak boleh apa ya? Nggak boleh. Boleh ya Pak. Aduh astagfirullah. Parah sih. Atau
temannya kan aku asap dia teman aku. Oh iya. Aduh. Nggak apa semua ini mah bukan teman aku teman. Iya. Oke. Berarti itu kalau misalnya baik. Ya tahu ya kita mau CS ya Pak ya. CS. Berarti maksudnya itu zina ya, zina ringan. Iya. Tapi kalau misalnya zina, ngomongin tentang zina itu zina mata tuh yang kayak gimana sih? Berzina itu melihat sesuatu itu dengan nafsu sebenarnya. Oh. Misalnya dalam arti bukan nafsu misalkan lihat gehu, enggak gitu. Oh bukan. Baru aja saya mau nanya gitu. Kalau berzina mata itu melihat sesuatu misalkan kita lagi berjalan nih. Tahu sinilah kalau dari 15 aja keluar kan, ada kanan kiri, ada misalnya ada yang bajunya emang baju adiknya yang dipakai agak kelihatan gitu. Kita sampai itu itu masuknya termasuk zina mata juga. Zina mata. Tapi kalau misalnya kita tuh maksudnya tuh berhadapan dengan bukan sama lawan jenis ya. Kita berhadapan dengan lawan jenis itu masuknya zina mata atau bukan, Pak? Kalau memang nggak ada hasrat dan juga tidak ada hawa nafsu sih aman ya. Aman. Kalau misalkan ada dengan sesama jenis pun misalkan kan lagi ada sekarang tetap aja gitu. Oh berarti kalau jeruk makan jeruk gitu. Jeruk makan jeruk ya bahasa namanya. Oh berarti itu tetap masuk zina mata ya kalau misalnya kita ngelihat sesama jenis tapi nafsu gitu. Ya makanya jangan mendekati zina kan, keterangan juga seperti itu. Bener mendekati aja nggak boleh, apalagi lakukannya. Betul, setuju sih. Kan kalau misalnya ini aku ada cerita lagi dari temen aku kan. Kan temen aku tuh sebelum aku kesini tuh banyak cerita. Iya. Jadi temen aku tuh emang dia nih berarti posisinya sekarang tuh lagi break sama pacarnya gitu Pak. Soalnya katanya bulan puasa. Iya lagi puasa break dulu ya lakukannya. Kalau gitu hukumnya gimana tuh Pak? Ya dia tuh katanya bilang ke pacarnya tuh kita pokoknya break dulu ya ini bulan selama bulan Ramadan kita break dulu tapi nanti udah lebaran kita balikan lagi. Kenapa katanya? Gimana kalau pacarnya lagi tarawih ada yang lebih bening gitu kan lagi break ini lagi langsung disikat ya Pak. Berarti lebih mending jangan break gitu. Jangan break. Apa jangan pacaran? Baiknya sih kalau misal lebih baik jangan pacaran, apalagi masih sekolah lah ya, masih sekolah lebih fokus, betul. Tapi bisa aja sih buat buat belajar istilahnya gitu ya. Tapi jangan sampai kebablasan lah ya. Untuk kenal jadi nggak boleh juga tetap ya. Kita nggak boleh pacaran tetap banyak ya Pak ya. Betul. Asal tahu aturan, tahu batasan lah gitu ya untuk saling mengenal gitu ya. Belum tentu gitu. Yang sekarang kita udah sayang segala macam belum tentu jadi sama kita sebenarnya. Iya betul juga. Hanya aja menungguin jodoh orang lain gitu. Iya berarti ngejagain jodoh ya Pak. Emang jadi kita menjagain jodoh orang lain kalau pacaran tuh begitu. Nah kalau lagi puasa sendiri ya lebih baik lah fokus aja untuk puasa dulu, jangan ini gitu. Kalaupun ada break segala macam, enggak lah kadang. Mending nggak usah pacaran sekalian ya Pak ya. Betul. Bagaimana katanya kalau misalkan lagi puasa nih dengan pacar kita mau kayak tadi kan ada enggak pacar yang salih gitu. Kita mau tarawih bareng, tadarus bareng gitu ya. Asal misalkan jangan berdua lah, ajak teman-teman yang lain gitu ya. Kayak nanti kan ada buka bareng, ada sahur bareng juga kan. Kan sahur on the road ya. Iya, SOTR ya. SOTR. Sahur on the road ya. Iya sahur on the road ada bahasa gaul namanya. Berarti itu lebih baik jangan ya pacaran di bulan puasa tuh. Oke. Baiknya seperti itu sih. Untuk lebih menjaga, terutama menjaga puasa kita. Jangan sampai puasa kita sia-sia hanya mendapatkan haus dan dahaga saja, gitu dapat pahala gitu. Dapatnya nanti pahalu ya, bukan pahala. Aduh, pahalu. Rahmat pahalu. Gimana menurut Bapak nih ketika apa sih tanggapan Bapak ketika melihat anak-anak muda seumuran aku nih yang kayak dia tuh dia tuh puasa tapi sambil pacaran gitu. Tanggapan Bapak tuh gimana sih? Ngelihatnya tuh miris apa gimana apa? Kalau lihat tanggapan Bapak gitu. Kayak ya miris ya, tadi mirisnya kok ada nggak cara lain gitu ya, maksudnya dengan usia gini lah baiknya dengan hal yang
yang lebih baik gitu ya. Tapi menurut Bapak nih Pak, Masalahnya sering yang kebablasan, pacaran lebih gitu, lebih sayangnya gitu. Yang dirugikan terutama perempuannya, wanitanya yang dirugikan. Iya sih, betul juga Pak. Kalau cowok ya udah nggak sebenarnya yang lebih dirugikan itu kasihan. Betul. Kalau menurut Bapak nih solusi untuk anak-anak muda seumuran aku nih, biar kan anak-anak muda seumuran aku tuh emang lagi zaman-zamannya, lagi masanya tertarik dengan lawan jenis. Itu solusinya biar kayak nggak pacaran gitu atau biar nggak berlebihan pacarannya tuh apa sih solusi dari Bapak itu? Lebih apa ya? Kalau secara ini kita lebih belajar tentang agama lah ya. Lebih belajar tentang agama. Dan nantinya jadi ada rem gitu. Lalu belajar terus ikutlah ke pengajian kalau yang muslim gitu, yang lain juga sama karena mau muslim non muslim gitu tetap kalau misalnya pacaran kebablasan yang dirugikan tetap itu. Betul juga. Sayang juga ingatlah orang tua kita gitu, jangan sampai perjuangan mereka sia-sia gitu. Udah pengen anaknya sukses dengan bantuan istilahnya lah, mencari nafkah untuk agar kita belajar dengan sukses, ternyata disisiakan dengan iya betul kan. Tapi kan kebanyakan anak-anak seumuran aku tuh kalau misalnya datang ke pengajian gitu tuh kayak lebih ke males lah, ngantuk lah, tidur. Terus katanya tuh aku tuh pernah denger gitu kalau misalnya kita tidur di bulan puasa itu kita dapat pahala Pak. Itu bener nggak sih Pak? Iya, maksudnya dapat dia daripada tapi jangan sampai salah gunakan kita pahala dari misalkan sahur sampai buka tidur. Nah, sampai sholatnya dilewat gitu. Itu nggak jadi pahala. Maksudnya pahalanya daripada kita ngegibah, daripada ngelihat yang tadi itu ya keluar melihat yang seksi segala macam, daripada itu lebih baik ya itu bukan berarti tidurnya orang puasa itu berpahala, bukan berarti seperti itu, daripada kita melakukan kegiatan yang negatif gitu. Tapi kan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan tuh pahala daripada buat tidur, baik tilawah Quran segala macam gitu, sedekah, karena Rasul sendiri di bulan Ramadan itu memperbanyak baca Qurannya, sedekahnya diperbanyak gitu. Oke. Jadi maksudnya tidur dapat pahala itu bukan berarti kita tidur seharian dapat pahala, bukan ya, berarti tidur tuh menjauhkan kita dari kegiatan-kegiatan yang negatif gitu. Oke deh. Teman-teman, barangkali teman-teman nih mau langsung lebih tahu Kang Ibnu nih, boleh follow IG kemana nih? Ke ini aja. Ke Kang Ibnu sebenarnya punya IG nggak sih Kang Ibnu? Punya. Boleh Kang, boleh bisa mau orang-orang kan nanti pengen tahu. Nanti aja. Lupa masalah. Lupa. Jadi aku tuh sebenarnya tuh cuma penasaran tentang hal-hal yang tadi gitu. Iya. Dan juga aku tuh 2 hari sebelum kita podcast ini aku udah nanyain pertanyaan ke teman-teman aku juga Pak. Iya. Nah ini sebentar aku bacain pertanyaannya. Boleh. Sebentar Pak. Itu emang aku tuh kan aku bilang kan ke teman-teman aku kan, ini aku mau podcast sama Kang Ibnu kata aku kan, terus bisa mau nanya nitip pertanyaan gitu ya. Boleh nih nitip oleh-oleh. Lain kali bilang ke temannya, lain kali nitipnya oleh-oleh atau ya pertanyaan itu. Nah ini teman aku nih ada nih nanya. Nih katanya Tato, tolong tanyain kalau misalnya kita kumur-kumur selama bulan puasa ini boleh gak sih? Sebenarnya kumur-kumur jangan ya. Kumur-kumur bulan puasa itu tidak membatalkan puasa, asal jangan kumur-kumurnya niat pakai sirup ya, pakai orson. Tadi mau jalan loh ini ya. Atau pakai cikopi gitu niat gitu kumur-kumurnya. Kalau misalnya kan kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Kita wudu kumur-kumur 3 kali, ya keluar 2 kali kumurnya. Yang itu yang kalau yang niat itu baru membatalkan puasa. Kumur-kumur ini gosok gigi kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Tapi katanya tuh kalau misalnya kita gosok gigi kumur-kumur itu katanya makruh Pak. Ada yang seperti itu, apalagi kalau misalkan di siang hari gitu ya, karena lagi hausnya, takutnya dikhawatirkan pas gigi ada yang tetelan gitu. Pasti ada apalagi yang odolnya itu rasa stroberi kan, niat stroberi kan, rasa jeruk kan, niat itu. Takutnya seperti itu. Oke. Kumur-kumur aja gitu, lebih menjaga gitu. Oke, siap. Ini ada pertanyaan lagi nih dari temen aku, ternyata gini nih Pak. Kalau misalnya kita batal nih selama bulan puasa, itu tuh harus digantiinnya tuh kan kita nih mau puasa, bukan mau puasa apa ya? Sebelum puasa nih kita tuh harus wajib ganti dulu apa misalnya bisa kita tunda nih puasa selanjutnya.
Jadi gini, tahun kemarin kita batal nih, ya mungkin itu tahun kemarin batal, belum dikodok gitu ya, belum dikodok. Nah, sekarang keburu bulan puasa nih gimana? Kalau misalkan memang nggak keburu ya, keburu puasa ya kodonya kapan kan keburu puasa? Ya udah nanti aja, udah beres Ramadan tahun ini dikodo aja berapa kali ya sebanyak itu aja, nggak usah jadi double. Kan ada juga yang mengatakan kalau kemarin 1 kali udah lewat segini jadi double, nggak, itu aja. Oh berarti tapi kalau misalnya gitu tuh kita tuh menunda maksudnya tuh menunda menggantiin puasa itu dosa nggak sih, ditunda-tunda di ini? Dosa enggak sih ya, cuma sayang juga selama 11 bulan kan gitu. 11 bulan kita masa sih enggak ini gantiin. Oke. Dan itu ada aturannya, kalau maksudnya ada rukhsah, ada keringanan. Kalau misalkan memang buat yang sakit kan itu boleh berbuka gitu ya, nanti diganti di hari yang lain gitu. Kalau misalkan sakitnya tidak kemungkinan, kalau misalnya udah tua ya, sakitnya kemungkinan sembuhnya tipis gitu ya boleh diganti sama fidyah. Fidyah itu mengganti, jadi mengganti makan dikasihkan ke orang miskin gitu. Oke, berarti bisa kalau misalnya emang udah lansia berarti sudah tidak bisa menggantikan puasa bisa pakai fidyah. Jadi agama itu puasa ini kita sebenarnya ada rukhsah, ada keringanan, jadi tidak memberatkan. Kalau misalkan sakit boleh berbuka, perjalanan boleh berbuka gitu. Sebenarnya enggak memberatkan, justru agama ada itu untuk mempermudah hidup. Kalau misalkan jadi sulit nih, jadi kita tertekan, berarti ada sesuatu. Dalam ajarannya ada sesuatu gitu ya. Betul juga. Ini juga kan ada nih. Ini mah cerita dari temen aku lagi atau Pak. Jadi temen aku kan mau Jumatan kan. Banyak temennya ya. Enggak apa. Ini nih temen aku nih. Dia yang cerita nih Pak. Ya gimana. Dia ini kan jalan nih katanya pas Jumatan. Cuma kan karena perjalanan Jumatan nih, dia tuh haus nih. Ya belok dulu dia tuh ke warung minum air gitu. Boleh gak sih? Lagi puasa itu. Iya kan itu maksudnya perjalanan. Kan soalnya suka ada yang gitu tuh temen aku kan kayak parah banget ya Bu ya. Perjalanan dari rumah ke masjid. Karena kan boleh yang dalam perjalanan boleh berbuka gitu. Nah, enggak gitu juga Astu Bambang gitu ya. Kayak gitu juga Bambang udah. Kayak Bandung Cimahi ya. Kalau masih di rumah lah deket lah. Bandung Cimahi tetap boleh. Enggak boleh. Itu ada berapa kilo? Ada aturannya itu seharian perjalanan lah ya. Seharian perjalanan. Tapi orang ulama asal perjalanan boleh berbuka, ada yang seperti itu juga. Tapi sayang juga sih kalau menurut saya, kan sekarang apalagi kendaraan udah canggih lah ya Pak, lebih cepat gitu lah. Enggak, tapi boleh berbuka kalau kayak ke Tasik lah, ke Ciamis atau ke Surabaya udah jelas jauh ya. Boleh itu boleh berbuka. Berarti kalau misalnya kita tuh masih dalam perjalanan jauh, berarti tapi dalam keadaan puasa kita boleh berbuka ya Pak? Boleh. Oke. Ya untuk keringanannya gitu. Jadi yang puasa itu tidak memberatkan. Kalau dalam perjalanan jauh boleh berbuka. Tetapi itu harus nanti diganti di lain hari setelah beres Ramadan diganti sebanyak batal puasa itu. Gitu. Tapi kenapa ya aku tuh suka bingung aja, kayak misalnya orang-orang seumuran aku tuh lebih kayak males ngegantiinnya gitu Pak. Jadi kayak menurut Bapak nih cara yang ampuh biar kayak kita tuh nggak males-malesan buat ngeganti puasa nih, harus gimana nih gitu? Ya inget ke pahalanya gitu. Ke pahalanya kan. Terus dosa kalau memang nggak diganti dosa. Nggak diganti. Apalagi membatalkan dengan sengaja itu dosa. Misalkan kita nggak sakit, nggak berjalan, kita membatalkan puasa. Batalin gitu ya, langsung makan gitu. Berarti dosa itu apa? Kayak godin gitu ya. Ya godin lah ya Pak, bahasa. Godin di belakang gitu ya. Bahasa gaul nama godin. Itu nggak boleh. Itu harus diganti 3 bulan berturut-turut puasa sehari itu. Tuh, deal. Sehari, sebulan aja nggak kuat, apalagi ini ya. Makanya jangan godin, tahan lah. Ya tahan nafsu lah ya, Pak. Betul. Jadi melatih, itu puasa ini melatih kita. Iya, tapi suka ada tuh kalau misalnya lagi bulan puasa nih suka nangis tuh Pak. Kalau misalnya kita lagi bulan puasa terus kita nangis tuh, sebenarnya tuh batalin puasa nggak sih? Kalau misalkan nangis tuh nangis air mata berarti. Kalau ini mulai air mata. Ini berarti Pak. Batal berarti Pak. Kalau misalkan air matanya ditanean terus diminum itu batal. Benar gitu ya niat. Iya.
Masa tuh ditanda air mata mah tuh Pak? Enggak. Jadi enggak batal puasa ya. Nangis enggak membatalkan puasa. Apalagi ya? Yang membatal itu kalau muntah disengaja itu. Kalau muntah enggak batal. Kalau muntah. Tapi kalau disengajain muntah, kalau disengajain batal. Kayak misalkan kan di riok sampai muntah itu batal. Kalau muntah enggak batal. Berarti Kak kalau kayak gitu lagi. Kalau nangis juga enggak. Kalau nangis enggak batal. Berarti orang-orang yang lagi galau ketika bulan puasa itu berarti enggak ini ya? Enggak batal puasa. Tapi batal kalau misalkan nangisnya karena kepedesan. Kan gitu. Karena virus puasa karena makan sebelah kepedesan itu batal. Itu Pak makan bulan puasa kan keluar air mata juga itu. Iya benar. Tapi emang cerita dari teman-teman aku nih emang unik-unik banget ya Pak ya. Berarti kita dari tadi kita udah ngebahas tentang apa saja hal yang membatalkan puasa ya Pak. Terus misalnya hal-hal kecil yang bisa membatalkan puasa. Berarti tadi udah kita bahas ya Pak ya. Dan sepertinya kita sudah membahas banyak sekali ya Pak hari ini ya Pak ya. Iya. Tapi dikarenakan waktunya terbatas. Karena time is waktu ya. Betul. Karena ya betul. Time is waktu kan. Time is waktu biasa ya aku belum makan ya jadi nggak connect nih Pak. Karena kita waktunya terbatas jadi kayaknya Pak obrolan kita nih pengennya sih abis ini podcastnya kita stop, kita ngobrol lebih lanjut pas buka puasa ya. Kalau enggak sambil sahur aja nanti kita samain podcast lagi. Boleh. Oh ya guys, buat nanti teman-teman yang nonton nanti juga aku bakalan sama Kang Ibnu bakalan siaran sahur ya Pak ya. Iya. Boleh tuh didengerin di Ardan Radio ya. 105.9 FM. 105.9 FM betul. Nah oke deh Kang Ibnu, terima kasih banyak udah mau aku tanya-tanya dan juga udah mau menjawab pertanyaan teman aku yang unik-unik ya Pak ya. Yang kepo-kepo gitu. Yang kepo-kepo tentang teman Alta memang para repo. Iya emang ya ada aja terus. Makasih banyak juga udah menyempatkan waktu untuk datang sini meskipun sekarang di bulan puasa. Dan semoga puasanya lancar ya Pak. Amin. Sampai hari Lebaran ya Pak. Aku mau sebentar lagi ya. Baru 5 hari kan sebentar lagi Lebaran. Masih lama tuh Pak itu. Nah barangkali ini buat teman-teman yang mau lebih kenal Bapak yang lebih lanjut, barangkali mau nanya-nanya tentang sekitar Ramadan dan apapun lah ya, apapun itu boleh lah ya. Boleh langsung aja tanya ke Kang Ibnu. Nah boleh WA-nya berapa Kang ini? Teman-teman barangkali mau WA nih. Nanti aja. Nanti kita cantumin di bawah sini aja ya Pak ya. Ini ada. Nah oke deh kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast ini. Sampai ketemu di podcast Ngaber selanjutnya. Bye bye, selamat berpuasa teman-teman.